Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Manesa, kembali lagi bersama kita di acara podcast Osmanega. Jadi kali ini kita memperingati Hari HIV AIDS. Dalam podcast kali ini kita akan berkolaborasi dengan narasumber kita yang sangat luar biasa. Jadi langsung saja kita perkenalan dulu bersama dengan narasumber kita pada kali ini. Ya, halo semuanya teman-teman Mansatu Gitar. Aku Reski dari Relawan Pemuda Peduli Perempuan dan Anak. Jadi di sini kita akan menggali informasi lebih lanjut tentang apa sih itu HIV AIDS seperti itu. Jadi langsung saja Kak, di sini kita akan bertanya-tanya seputar HIV AIDS. Untuk pertanyaan pertama, sebenarnya apa sih HIV AIDS itu? Iya, kalau ngobrol tentang HIV AIDS itu pasti sudah sangat kompleks ya. Karena Hari AIDS itu sendiri diperingati untuk memutuskan stigma kepada teman-teman audiens kayak gitu. Jadi HIV dan AIDS itu adalah dua hal yang berbeda. Ya, kalau HIV itu adalah sekumpulan virus yang aku nge-lag, nggak apa-apa. Lanjut ya. Lanjutnya nanti dikasih. Ya, jadi HIV dan AIDS itu adalah dua hal yang berbeda. Kalau HIV itu adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia, sedangkan AIDS itu adalah penyakitnya, sekumpulan penyakit gitu. Jadi dari HIV ke AIDS itu membutuhkan beberapa masa. Nggak langsung orang yang positif HIV langsung AIDS itu enggak. Jadi orang yang terinfeksi HIV atau positif HIV itu belum tentu AIDS, tapi kalau orang sudah AIDS sudah pasti HIV. Oke. Terus aku pernah dengar itu yang namanya ODIF. ODIF itu apa ya Kak ya? Iya, kalau dulu itu kan ODA ya kita kenalnya. ODA itu kan orang dengan HIV AIDS. Nah, karena nggak semua orang yang positif HIV itu AIDS, kita nyebutnya ODIF untuk orang dengan HIV. Kalau anak dengan HIV itu kita nyebutnya ADIF. Jadi ODIF itu adalah orang yang sedang mengalami penyakit HIV. Yang positif HIV. Yang positif. Oke. Terus gimana sih cara kita mengetahui, bukan kita sih, apakah orang tersebut sedang mengidap penyakit HIV itu cara mengetahuinya seperti apa? HIV itu bukan penyakit ya. Iya. Jadi HIV itu virus. Jadi HIV itu virus. Gimana sih caranya kita tahu bahwa orang itu terkena HIV atau enggak? Kita nggak bisa melihat orang dari gesturnya, dengan mata telanjang kalau dia positif HIV atau tidak. Jadi satu-satunya cara untuk mengetahui seseorang itu positif HIV itu ya dengan tes VCT gitu. Oke. Jadi kita tuh nggak bisa langsung mengetahui orang itu terkena virus HIV itu nggak bisa. Jadi nggak bisa. Butuh pengakuan dari orang tersebut ya. Kalau dia nggak ngomong, kita nggak bisa. Kamu kan suka kecapean, suka lelah, pasti kamu HIV. Itu nggak bisa. Nggak bisa. Oke. Belum tentu apa yang kita pikirkan itu sesuai dengan faktanya gitu ya. Bener. Jadi harus pengakuan. Oke. Terus kira-kira faktor apa saja sih yang bisa menyebabkan orang itu terkena virus HIV? Iya, banyak faktor ya. Karena nggak semua orang yang positif HIV itu adalah orang-orang yang istilahnya beresiko terkena HIV. Maksudnya orang-orang yang berperilaku beresiko gitu. Ada orang yang terkena HIV itu karena dia adalah korban dari misalkan pemerkosaan. Kan orang diperkosa itu nggak tahu kan yang merkosa itu dia bergonta-ganti pasangan atau tidak. Nah, orang-orang korban kekerasan seksual itu dia rentan sekali dan berpotensi terkena HIV gitu. Terus untuk contoh-contoh dari perilaku beresiko itu apa saja sih Kak? Iya, perilaku beresiko apa aja ya? Bersenggama nih, berhubungan seksual yang tidak aman, tidak menggunakan alat kontrasepsi gitu, padahal tahu dia berpotensi menularkan HIV ke orang lain.
terus penggunaan jarum suntik yang nggak steril, tindik, tato, narkoba suntik, dan juga ada lagi transfusi darah. Jadi transfusi darah ini adalah media yang bisa menularkan HIV itu 100%. 100% Iya, ya Kak? Berarti sepenuhnya. Iya, karena kan darah langsung masuk ke tubuh. Langsung masuk ke tubuh. Dan juga ada ibu ke janin melalui plasenta. Tapi untuk penularan ibu ke janin itu nggak 100%, hanya 20-40%. Kenapa kok bisa 20-40%? Karena ada nih program untuk ibu-ibu yang untuk perempuan yang positif tapi pengen program hamil. Iya. Jadi si perempuan ini yang positif ini harus minum ARV sampai memang HIV-nya itu kecil banget di dalam tubuhnya sehingga dia bisa lebih aman gitu ketika dia hamil dan melahirkan. Oh, berarti intinya sebenarnya virus HIV itu tidak bisa sembuh, tapi bisa ditekan perlahan dengan step by step gitu ya berarti. Oke. Terus kalau boleh tahu, virus HIV itu sebenarnya bisa merusak tubuh kita nggak sih? Iya, bisa dong, karena kan gini, orang yang sudah terinfeksi HIV atau positif HIV ketika dia tidak mendapatkan penanganan yang cukup atau dia tidak minum obat, itu dia bisa sampai ke masa AIDS gitu. Jadi HIV ke masa AIDS itu ada beberapa tahapan. Ada namanya masa inkubasi. Masa inkubasi ini di mana orang itu sudah positif, sudah bisa menularkan, tapi ketika dites hasilnya belum menunjukkan positif. Nah, ada lagi yang namanya masa jendela atau window period. Di masa ini 3-6 bulan sesudah masa yang awal tadi, masa inkubasi, dia sudah positif, dia kelihatan oke-oke aja nih, tapi dia sering merasa kelelahan, terus kayak ada benjolan di salah satu organ tubuh, tapi dia masih oke-oke aja. Terus ada masa lagi sampai akhirnya AIDS. Untuk menuju ke AIDS itu cukup lama ya. Jadi ketika orang sudah tahu dia positif, dia harus mendapatkan penanganan khusus dan minum ARV, antiretroviral. Oke, jadi kan yang namanya virus itu pasti bisa tertular ya Kak ya. Untuk virus HIV itu sendiri gimana sih penularannya antara dari orang satu ke orang lainnya tuh gimana? Ya itu tadi, HIV itu bisa menular melalui cairan tubuh, kayak berhubungan seksual, terus penggunaan jarum suntik yang nggak steril tadi, terus ibu ke janin, dan yang pasti HIV itu nggak menular melalui kontak sosial, bersalaman, cium pipi kanan, cium pipi kiri itu enggak ya. Jadi kalau kita bersentuhan, bersalaman Enggak itu masih apa-apa. aman. Nggak apa-apa, itu aman karena kan nggak ada cairan tubuh yang masuk ke dalam tubuh kita kayak gitu. Terus tadi kan ada yang namanya ARV. Boleh dijelaskan nggak lebih lanjut tentang ARV itu apa sih, bentuknya seperti apa, dan siapa yang yang berhak untuk mengkonsumsi ARV? Iya. Kalau ARV itu kan obat untuk menekan agar si HIV ini nggak kemana-mana. Iya. Dan ini bisa didapatkan di rumah sakit. Nah, jadi teman-teman ODIF itu bisa dan harus banget wajib mendapatkan ARV ini. ARV ini disediakan oleh pemerintah ya, nggak berbayar gitu. Gratis berarti. Jadi yang berhak mengkonsumsi ya teman-teman ODIF. Karena kalau nggak mengkonsumsi dia bisa drop dan bisa sampai meninggal. Oh, seperti itu. Kalau bentuknya aku belum pernah tahu ya, bentuknya seperti apa gitu. Oke. Terus gimana cara kita kalau misalkan kita tuh tahu orang tersebut sedang memiliki virus HIV? Terus cara kita itu seperti apa? Apakah kita harus menjauhi orangnya atau kita harus melakukan apa, itu gimana? Ya pasti harus bersimpati ya. Bersimpati itu bukan mengasihani loh. Beda. Dia itu perlu support. Karena kalau kita tahu dia positif, artinya dia udah open status. Open status maksudnya dia udah mau ngomong ke orang bahwa aku
aku positif ya, karena nggak semua teman-teman itu mau open status karena takut terstigma itu tadi, takut dijauhi kayak gitu. Jadi kalau kita tahu orang itu udah positif, kita kasih semangat, ayo semangat, Kamu pasti bisa sembuh gitu. kayak semangat minum obat Iya, kayak iya. gitu. Karena kan HIV nggak bisa sembuh ya, Iya. hanya bisa di tekan itu tadi Tekan. pakai ARV agar nggak sampai ke AIDS. Terus nih Kak, untuk menurut Kakak sendiri pesan apa yang bisa Kakak sampaikan buat para remaja? Tentunya kan para remaja itu yang paling apa ya, intinya tuh bersinergi untuk mengalami virus itu. Sebagai anak muda ya pasti kita semua itu beresiko terkena HIV. Semua orang itu pasti beresiko. Yang pasti sebagai anak muda janganlah dekat-dekat dengan perilaku beresiko seperti hubungan seksual yang nggak aman, terus penggunaan narkoba suntik dan perilaku yang bisa merugikan diri kita sendiri gitu. Jangan sampai kita terkena virus itu. Jadi teman-teman yang terkena itu juga dia nggak mau loh terkena, tapi mereka udah terkena dan nggak bisa sembuh, ya kita dorong untuk tetap. Jadi intinya tuh ada banyak cara supaya kita tuh bisa terhindar dari penyakit HIV. Ya, gitu. aktif mengedukasi diri juga ya. Ya, aktif. Biar nggak sampai terkena hoax. Dari nggak kena hoax. Apalagi di masa era globalisasi seperti sekarang ini tuh banyak sekali hoax-hoax yang beredar Kak. Apalagi kita sebagai remaja tuh kadang tuh nggak mengetahui kalau ternyata berita tersebut tuh hoax. Nah terus menurut Kakak gimana sih kita para remaja, kan tentunya perlu wawasan yang luas nih tentang apa itu HIV. Nah, kita bisa menggali informasi HIV itu kira-kira di situs apa yang kira-kira bisa bener-bener terpercaya gitu loh. Yang pasti kita aktif mencari wawasan itu nggak hanya di media ya. Iya. Banyak sekali komunitas-komunitas lokal yang mengangkat isu ini dan kita bisa diskusi bareng mereka. Oh, HIV itu apa? Terus kita harus gimana? Ada nggak sih di Blitar itu kasus HIV? Angkanya berapa? Kayak gitu. Dan mencari di situs-situs yang memang bisa dipertanggungjawabkan. Situsnya Kemenkes, situsnya yang mengangkat isu HIV. Kan kita tahu ya situs mana yang abal-abal dan situs mana yang bisa terpercaya gitu. Nah, misalnya nih kakak kan bergabung di RP3A, itu pasti punya media sosial. Pasti di situ tuh banyak sekali edukasi tentang isu remaja, terus kekerasan, dan salah satunya tuh HIV gitu ya Kak ya. Oke. Terus mungkin dari beberapa paparan yang sudah kakak sampaikan tadi, ada beberapa kesimpulan agar kita bisa menangkap, oh ternyata HIV itu seperti ini dan kita harus mencegah agar terhindar dari HIV itu kita harus melakukan ini, itu, dan sebagainya. Iya, jadi kalau dari aku kesimpulannya adalah HIV itu nggak menular melalui kontak sosial. Jadi jangan takut berteman dengan teman-teman yang sudah positif gitu. Ayo kita dukung, kita semangati mereka, kita support. Dan kita sebagai anak muda harus banget wajib menghindari perilaku beresiko agar kita nggak rugi sendiri dan aktif mencari wawasan. Oke, di sini udah beberapa waktu yang lalu kita udah mengambil informasi dari Kak Reski. Terima kasih banyak untuk informasinya. Oke, sama-sama. Semoga ini dapat mengedukasi serta menambah wawasan teman-teman semuanya, terutama Sobat Manesa ini dalam mengetahui tentang apa sih itu HIV. Oke, soalnya kalau menurut aku pribadi, selama aku di sini tuh masih kurang informasi gitu loh Kak terkait dengan apa sih itu HIV gitu. Iya. Jadi Hari AIDS ini adalah momentum ya untuk kita semua menyebarluaskan informasi bahwa jangan dijauhi orangnya, tapi dijauhi penyakitnya gitu. Oke, Sobat Manesa, mungkin hanya itu saja yang dapat kami tayangkan. Terus semoga kalian bisa menangkap informasi yang telah kalian dapatkan dari podcast kali ini bersama narasumber kita yang sangat luar biasa. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih.
karena kalian telah stay tune terus di akun YouTube kami. Bila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on podcast Manega selanjutnya.